Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas mata kuliah metode numerik. Adapun saya sebagai Jumain Zulkaida dari kelas B dengan NIM 1122061. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu metode numerik dalam bidang rekayasa. Jadi dalam bidang rekayasa, penyelesaian masalah secara praktis menjadi kebutuhan utama. Rekayasawan sering menemui kesulitan dengan solusi matematika yang terlalu sulit atau kurang konkret. Penyelesaian analitik yang disediakan oleh matematika seringkali tidak praktis untuk rekayasawan, yang lebih membutuhkan solusi numerik. Banyak masalah rekayasa hanya dapat dipecahkan secara hampiran, dan solusi analitik tidak selalu memenuhi kebutuhan praktis. Oleh karena itu, solusi yang diperoleh secara analitik kurang berguna dalam konteks numerik, seperti dalam persoalan integral atau persamaan diferensial dalam termodinamika. Di sini saya langsung pada contoh soalnya, misalnya sebuah bola logam dipanaskan sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian pada saat titik T, T di sini maksudnya waktu sama dengan 0, bola itu dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu bola berkurang menjadi 70 derajat Celcius. Tentukan suhu bola setelah 22,78 menit. Diketahui tetapan perbandingan bola logam itu adalah 0,1865. Jadi pertama kita tuliskan terlebih dahulu persamaan diferensial hukum perbandingan Newton, di mana persamaannya adalah dt per dt sama dengan min k dalam kurung t kurang 30. Solusi umumnya dengan nilai awal t yaitu 0 sama dengan 100 adalah t sama dengan ce pangkat min kt tambah 30. Solusi khususnya dengan k sama dengan 0,1865 dan nilai awal t 0 sama dengan 100 adalah t sama dengan 70 e pangkat minus 0,1865 t ditambah 30. Jadi untuk menghitung suhu pada t sama dengan 22,78 menit, maka dimasukkan t dengan 22,78 sama dengan 70 e dipangkat minus 0,1865 dikali 22,78 ditambah 30 sehingga menghasilkan 31 derajat Celcius. Jadi dengan menggunakan metode numerik, rekayasawan dapat menghitung solusi numerik dari persamaan diferensial ini untuk mendapatkan suhu bola pada waktu tertentu tanpa perlu menyelesaikannya secara eksplisit. Oke, biasa ada yang bertanya-tanya apakah metode numerik ini hanya bisa digunakan pada persoalan matematika yang lain saja? Tentu tidak. Jadi metode numerik ini berlaku umum ya, dan dia dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika sederhana yang juga dapat diselesaikan dengan metode analitik maupun persoalan matematika yang tergolong rumit yang metode analitik itu tidak dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh, dengan metode numerik kita dapat menghitung integral. Oke, lanjut lagi ke contoh soalnya. Misalnya kita ingin menghitung integral fx x pangkat 2 dan fx sama dengan x pangkat 2, definisi dari fungsi pada rentang 0 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 10, lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1. Integral ini dapat dihitung secara analitik, namun kita akan menggunakan metode numerik seperti metode trapesium. Jadi dengan menggunakan metode trapesium, integral dapat dihitung dengan rumus integral dari a ke b fx dx sebanding dengan h per 2 fa tambah 2f dalam kurung si ditambah 2f x2 tambah seterusnya sampai 2f xn kurang 1 ditambah fb, di mana h di sini adalah lebar interval
dengan H sama dengan B kurang A per N, dan XI adalah titik-titik pada interval. Misal kita pilih N sama dengan 4, sehingga H sama dengan 1/4. Dan titik-titik interval XI adalah 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1. Maka kita dapat menghitung integralnya dengan mengintegralkan 0 dari 0 sampai 1 x kuadrat dx sebanding dengan 1/8 0 tambah 2 kali 0,25 kuadrat ditambah 2 kali 0,5 kuadrat ditambah 2 kali 0,75 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi dari hasil perhitungan numerik kita akan memberikan perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya dari integral tersebut. Jadi metode numerik seperti ini berguna ketika integral tidak dapat dihitung dengan mudah secara analitik atau ketika analisis matematis rumit. Selanjutnya, peran komputer dalam metode numerik. Jadi komputer telah mengubah lanskap metode numerik dengan mempercepat proses perhitungan tanpa kesalahan manusia. Langkah-langkah metode numerik diimplementasikan melalui program komputer, baik dalam bahasa pemrograman maupun melalui aplikasi khusus seperti MATLAB, MATCHET, dan sebagainya. Jadi kemajuan dalam komputer digital, mulai dari komputer mikro hingga Cray, telah memungkinkan pengembangan algoritma numerik yang lebih baik. Ini termasuk peningkatan dalam hal waktu, memori, ketelitian, dan kestabilan perhitungan. Perhitungan waktu nyata menjadi fokus penting dalam rekayasa modern, di mana kecepatan dan keandalan komputer menjadi pertimbangan utama, memungkinkan penyelesaian cepat dan akurat untuk masalah praktis seperti sistem persamaan lancar dan kompleks. Jadi ada alasan mengapa kita harus mempelajari metode numerik ini. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komputer telah mengubah lanskap metode numerik dengan mempercepat proses perhitungannya tanpa kesalahan manusia. Jadi langkah-langkah metode numerik diimplementasikan melalui program komputer, baik dalam bahasa pemrograman maupun aplikasi khusus. Jadi kemajuan dalam komputer digital ini melalui komputer mikro hingga Cray telah memungkinkan pengembangan algoritma yang lebih baik. Ini termasuk peningkatan dalam hal waktu, memori, ketelitian, dan kestabilan perhitungan. Selanjutnya kita akan melangkah pada perbedaan analisis numerik dan metode numerik. Jadi analisis numerik ini kita mulai dari metode numerik terlebih dahulu. Jadi metode numerik ini adalah serangkaian algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan secara numerik dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian. Sementara itu, analisis numerik dia adalah penerapan matematika untuk mengevaluasi metode tersebut. Jadi dalam analisis numerik, penekanan diberikan pada aspek seperti analisis galat dan kecepatan konvergensi metode. Hal ini melibatkan penggunaan teorema matematika untuk mengevaluasi keakuratan dan efisiensi metode. Dalam konteks ini, tugas analisis numerik adalah mengembangkan dan menganalisis metode numerik, serta mempertimbangkan aspek-aspek seperti konvergensi, metode, dan batas-batas galat solusi numerik. Baik, sekian penjelasan daripada tugas saya mata kuliah metode numerik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan video ini sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.